Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membenarkan mendapat tawaran kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam yang saat itu masih kosong. Mahfud mengaku memang sengaja tak menjawab tegas terhadap tawaran yang diberikan dari seorang jenderal senior yang enggan disebutkan namanya itu. Mahfud mengaku tak enak hati jika langsung menolak tawaran tersebut, lantaran hal itu bisa diartikan terlalu sombong. Pernyataan itu diceritakannya dalam YouTube pribadinya pada Senin 22 September 2025. Mahfud menjelaskan jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan tersebut tak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya. Menurutnya, jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh sosok yang menang dan berkeringat secara politik. Mahfud menyebut dirinya tak masuk dalam hal tersebut. Menurutnya, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Mengingat dalam kontestasi itu Mahfud MD adalah lawan politiknya. Jadi saat itu ia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Atas hal itu Mahfud menilai sangat tidak etis jika dirinya menyetujui dan masuk dalam kabinet merah putih era Prabowo Gibran. Terkini Mahfud MD menyebut Jamari Caniago adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan respon soal tawaran diajak pemerintah bergabung Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengungkap dirinya sudah bertemu dengan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dalam pertemuan itu Mahfud setuju gabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Mahfud menceritakan kala dirinya bertemu Seskap Teddy pada Selasa 16 September lalu. Dalam pertemuan itu keduanya membahas permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengakui banyak diskusi dengan Letkol Teddy dalam pertemuan tersebut. Pihaknya menyampaikan bahwa menyetujui seluruh rencana Prabowo untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Tak hanya itu, Mahfud juga setuju bergabung dalam tim tersebut hingga dapat membantu Prabowo. Pasalnya, Mahfud memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kemudian Mahfud berencana akan bertemu Prabowo untuk membahas Komite Reformasi Kepolisian pada Jumat 19 September lalu. Namun pertemuan itu batal karena Prabowo bertolak ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Meski setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian, namun Mahfud enggan membahas soal posisinya. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Indeks modal manusia sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross national income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit.
Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun kedua. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar cerita saat dirinya ditawari menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Adapun cerita itu disampaikan Mahfud dalam podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Diketahui Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi Menko Polkam saat Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Budi Gunawan dan melantik sejumlah menteri lainnya pada Rabu 17 September. Mahfud pun mengakui bahwa dirinya ditelepon seorang jenderal pada Minggu 7 September malam yang memintanya untuk ke Jakarta. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama jenderal yang meneleponnya. Lantas Mahfud bertemu langsung dengan jenderal senior itu pada Selasa 9 September. Dalam pertemuan itu sang jenderal memberikan tawaran kepada Mahfud MD untuk menjadi Menko Polkam. Saat itu Mahfud tidak mengiyakan ataupun menolak tawaran menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Sebaliknya Mahfud mengatakan ia sudah berkomitmen pada standar etik yang dipegang dirinya sendiri. Adapun standar etik itu terkait jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik, sedangkan Mahfud MD menilai dirinya bekerja keras dan berkeringat untuk dirinya sendiri dalam Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan jenderal senior itu, Mahfud MD mengatakan banyak nama yang sudah bergabung untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Bahkan Mahfud MD menilai masih banyak orang yang berkompeten untuk mengisi jabatan Menko Polkam. Hingga pada akhirnya Prabowo melantik Jamari Janiago sebagai Menko Polkam pada Rabu 17 September. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun kedua. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama,
menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir baru saja mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantor NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan Jakarta, Senin 22 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas ini mengenai persiapan SEA Games 2025 Thailand. Menpora Erick menyebut pada SEA Games Thailand nanti sebanyak 41 nomor pertandingan yang sebelumnya jadi torehan emas bagi kontingen Indonesia tidak akan dipertandingkan lagi. Dengan begitu, Indonesia yang pada SEA Games Kamboja finish di peringkat ketiga dengan torehan 87 emas, kemungkinan ranking Indonesia akan turun saat tampil di SEA Games Thailand nanti. Dalam persiapan ini, Menpora Erick juga mengatakan dirinya bakal menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo guna meminta anggaran tambahan. Pasalnya, saat ini anggaran kontingen Indonesia untuk tampil di SEA Games hanya 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang, terlebih kontingen Indonesia ingin terus menjaga prestasi setidaknya finish di 3 besar. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi hampir sejam lebih, ya banyak masukan dari KOI yang kami akan juga menjadi bahan introspeksi kami di Kemenpora supaya olahraga kita ini punya keselarasan yang baik. Kami juga tadi berdiskusi mengenai persiapan SEA Games karena dari 87 emas minus 41 emas. Jadi ranking berapa tuh? Mungkin ranking 5 atau 6 nanti SEA Games. Ya, jadi ini yang tadi kita sama-sama nanti dulu bersama KOI dengan tim reviewnya masing-masing untuk seperti apa kita bicara dengan cabang-cabang olahraga potensi emas tambahan. Dan tentu saya juga sedang minta waktu dengan Menteri Keuangan. Ya, saya tahu Pak Purbaya sahabat saya, dulu pernah sama-sama banyak diskusi ekonomi di jabatan yang saya sebelumnya. Tetapi memang anggaran yang hari ini masih terkunci karena persiapan SEA Games ini tinggal 2 bulan. Saya ingin minta ada keleluasaan, jangan sampai prestasi kita menurun drastis yang sekarang ini rata-rata ranking 3 ya, dengan kesediaan anggaran yang ada ditambah kehilangan 41 emas ya, ini cabang olahraga ya, 41 emas yang tidak dipertandingkan ya, kita pasti saya yakin Kemenku kami punya perasaan yang sama karena yang seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa olahraga ini kan duta bangsa ya, di mana kita harus kasih lihat kedikdayaan kita. Nah, ini yang kita coba sedang konsolidasikan. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, Okto sapaan akrabnya, berharap dalam persiapan SEA Games ini tambahan anggaran bisa diberikan lagi oleh Kemenkeu. Di samping itu, Okto juga meminta kepada para cabang olahraga untuk fokus menempa para atletnya untuk tampil pada SEA Games 2025 Thailand. Saya juga melihat gini, situasinya ini nggak mudah buat kita. Jadi apalagi ketika kita mendengar kabar tadi anggarannya juga terlalu jauh dari ekspektasi. Nah, kalau di tuan rumahnya kita sudah dikurangin potensinya gitu ya, walaupun nanti ada potensi tambahan medali di nomor atau cabang olahraga yang lain, tetapi kita harus punya modal kekuatan yang besar supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap akan ada dukungan khususnya dari Kementerian Keuangan, itu bisa memberikan tambahan. Nggak layak rasanya kalau SEA Games itu mendapatkan anggaran 10 miliar seperti yang kami dapatkan kabarnya, dan kami mendorong supaya teman-teman dari cabang-cabang olahraga juga terus menyiapkan para atletnya, dan kami akan berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif, baik itu kepada Kemenpora sebagai stakeholder utama, juga dengan semua stakeholder, terutama Kementerian Keuangan. Sekali lagi, biasanya itu kan mungkin 5 kali atau 6 kali lipat dari anggaran yang sudah kami dengar ini gitu. Kalau dengan anggaran ini nggak mungkin kita bisa memberangkatkan 900 atau 1000 atlet yang memang sudah dipersiapkan gitu. Terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan solusi 2 negara menjadi jalan
untuk mencapai perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan Presiden tentu saja Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina di markas PBB New York pada Senin 22 September 2025 waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, solusi dua negara ini merupakan komitmen Indonesia dalam penyelesaian kekerasan di Palestina, Tribuners. Melalui hal tersebut, Israel dan Palestina akan sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan tersebut harus menjadi perdamaian sejati bagi semua pihak. Prabowo juga mengapresiasi sejumlah negara yang telah secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Menurut Presiden Prabowo, hal ini adalah langkah di sisi sejarah yang benar. Presiden Prabowo pun mengajak negara lain yang belum mengakui Palestina untuk memberikan komitmennya saat ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyebut apa yang terjadi di Gaza saat ini merupakan tragedi yang tak tertahankan. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membenarkan mendapat tawaran kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam yang saat itu masih kosong. Mahfud mengaku memang sengaja tak menjawab tegas terhadap tawaran yang diberikan dari seorang jenderal senior yang enggan disebutkan namanya itu. Mahfud mengaku tak enak hati jika langsung menolak tawaran tersebut, lantaran hal itu bisa diartikan terlalu sombong. Pernyataan itu diceritakannya dalam YouTube pribadinya pada Senin 22 September 2025. Mahfud menjelaskan jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan tersebut tak ia berikan karena komunikasi
komitmen dan etika politik yang dipegangnya. Menurutnya, jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh sosok yang menang dan berkeringat secara politik. Mahfud menyebut dirinya tak masuk dalam hal tersebut. Menurutnya, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Mengingat dalam kontestasi itu Mahfud MD adalah lawan politiknya. Jadi saat itu ia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Mahfud menilai sangat tidak etis jika dirinya menyetujui dan masuk dalam kabinet merah putih era Prabowo Gibran. Terkini Mahfud MD menyebut Jamari Caniago adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan respons soal tawaran diajak pemerintah bergabung Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengungkap dirinya sudah bertemu dengan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dalam pertemuan itu Mahfud setuju gabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Mahfud menceritakan kalau dirinya bertemu Seskap Teddy pada Selasa 16 September lalu. Dalam pertemuan itu keduanya membahas permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengakui banyak diskusi dengan Letkol Teddy dalam pertemuan tersebut. Pihaknya menyampaikan bahwa menyetujui seluruh rencana Prabowo untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Tak hanya itu, Mahfud juga setuju bergabung dalam tim tersebut hingga dapat membantu Prabowo. Pasalnya, Mahfud memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kemudian Mahfud berencana akan bertemu Prabowo untuk membahas Komite Reformasi Kepolisian pada Jumat 19 September lalu. Namun pertemuan itu batal karena Prabowo bertolak ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Meski setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian, namun Mahfud enggan membahas soal posisinya. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Indeks modal manusia sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross national income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14%. Dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami.
Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar cerita saat dirinya ditawari menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Adapun cerita itu disampaikan Mahfud dalam podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Diketahui Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi Menko Polhukam saat Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Budi Gunawan dan melantik sejumlah menteri lainnya pada Rabu 17 September. Mahfud pun mengakui bahwa dirinya ditelepon seorang jenderal pada Minggu 7 September malam yang memintanya untuk ke Jakarta. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama jenderal yang meneleponnya. Lantas Mahfud bertemu langsung dengan jenderal senior itu pada Selasa 9 September. Dalam pertemuan itu sang jenderal memberikan tawaran kepada Mahfud MD untuk menjadi Menko Polhukam. Saat itu Mahfud tidak mengiyakan ataupun menolak tawaran menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Sebaliknya Mahfud mengatakan ia sudah berkomitmen pada standar etik yang dipegang dirinya sendiri. Adapun standar etik itu terkait jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik, sedangkan Mahfud MD menilai dirinya bekerja keras dan berkeringat untuk dirinya sendiri dalam Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan jenderal senior itu, Mahfud MD mengatakan banyak nama yang sudah bergabung untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Bahkan Mahfud MD menilai masih banyak orang yang berkompeten untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Hingga pada akhirnya Prabowo melantik Jamari Janiago sebagai Menko Polhukam pada Rabu 17 September. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya. Sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir baru saja mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantor NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan Jakarta, Senin 22 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas ini mengenai persiapan SEA Games 2025 Thailand. Menpora Erick menyebut pada SEA Games Thailand nanti sebanyak 41 nomor pertandingan yang sebelumnya menjadi torehan emas bagi kontingen Indonesia tidak akan dipertandingkan lagi. Dengan begitu, Indonesia yang pada SEA Games Kamboja finish di peringkat ketiga dengan torehan 87 emas, kemungkinan ranking Indonesia akan turun saat tampil di SEA Games Thailand nanti.
Dalam persiapan ini, Menpora Erik juga mengatakan dirinya bakal menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo guna meminta anggaran tambahan. Pasalnya saat ini anggaran kontingen Indonesia untuk tampil di SEA Games hanya 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang, terlebih kontingen Indonesia ingin terus menjaga prestasi setidaknya finish di 3 besar. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi hampir sejam lebih. Ya, banyak masukan dari KOI yang kami akan juga menjadi bahan introspeksi kami di Kemenpora supaya olahraga kita ini punya keselarasan yang baik. Kami juga tadi berdiskusi mengenai persiapan SEA Games karena dari 87 emas minus 41 emas. Jadi ranking berapa tuh? Mungkin ranking 5 atau 6 nanti SEA Games. Ya, jadi ini yang tadi kita sama-sama nanti dulu bersama KOI dengan tim reviewnya masing-masing untuk seperti apa kita bicara dengan cabang-cabang olahraga potensi emas tambahan. Dan tentu saya juga sedang minta waktu dengan Menteri Keuangan. Ya, saya tahu Pak Purbaya sahabat saya, dulu pernah sama-sama banyak diskusi ekonomi di jabatan yang saya sebelumnya. Tetapi memang anggaran yang hari ini masih terkunci karena persiapan SEA Games ini tinggal 2 bulan. Saya ingin minta ada keleluasaan, jangan sampai prestasi kita menurun drastis yang sekarang ini rata-rata ranking 3 ya, dengan kesediaan anggaran yang ada ditambah kehilangan 41 emas cabang olahraga ini cabang olahraga ya 41 emas yang tidak dipertandingkan ya, kita pasti saya yakin Kemenkyu kami punya perasaan yang sama karena yang seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa olahraga ini kan duta bangsa ya, di mana kita harus masih lihat kedikdayaan kita. Nah, ini yang kita coba sedang konsolidasikan. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto sapaan akrabnya, berharap dalam persiapan SEA Games ini tambahan anggaran bisa diberikan lagi oleh Kemenkyu. Di samping itu, Okto juga meminta kepada para cabang olahraga untuk fokus menempa para atletnya untuk tampil pada SEA Games 2025 Thailand. Saya juga melihat gini, situasi ini nggak mudah buat kita. Jadi apalagi ketika kita mendengar kabar tadi anggarannya juga terlalu jauh dari ekspektasi. Nah, kalau di tuan rumahnya kita sudah dikurangin potensinya gitu ya, walaupun nanti ada potensi tambahan medali di nomor atau cabang olahraga yang lain, tetapi kita harus punya modal kekuatan yang besar supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap akan ada dukungan khususnya dari Kementerian Keuangan, itu bisa memberikan tambahan. Nggak layak rasanya kalau SEA Games itu mendapatkan anggaran 10 miliar seperti yang kami dapatkan kabarnya, dan kami mendorong supaya teman-teman dari cabang-cabang olahraga juga terus menyiapkan para atletnya, dan kami akan berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif baik itu kepada Kemenpora sebagai stakeholder utama juga dengan semua stakeholder terutama Kementerian Keuangan. Sekali lagi biasanya itu kan mungkin 5 kali atau 6 kali lipat dari anggaran yang sudah kami dengar ini gitu. Kalau dengan anggaran ini nggak mungkin kita bisa memberangkatkan 900 atau 1000 atlet yang memang sudah dipersiapkan gitu. Terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan solusi 2 negara menjadi jalan untuk mencapai perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan tentu saja Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Solusi 2 Negara untuk Perdamaian Palestina di markas PBB New York pada Senin 22 September 2025 waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, solusi 2 negara ini merupakan komitmen Indonesia dalam penyelesaian kekerasan di Palestina, Tribuners. Melalui hal tersebut, Israel dan Palestina akan sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan tersebut harus menjadi perdamaian sejati bagi semua pihak.
Prabowo juga mengapresiasi sejumlah negara yang telah secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Menurut Presiden Prabowo, hal ini adalah langkah di sisi sejarah yang benar. Presiden Prabowo pun mengajak negara lain yang belum mengakui Palestina untuk memberikan komitmennya saat ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyebut apa yang terjadi di Gaza saat ini merupakan tragedi yang tak tertahankan. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membenarkan mendapat tawaran kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam yang saat itu masih kosong. Mahfud mengaku memang sengaja tak menjawab tegas terhadap tawaran yang diberikan dari seorang jenderal senior yang enggan disebutkan namanya itu. Mahfud mengaku tak enak hati jika langsung menolak tawaran tersebut, lantaran hal itu bisa diartikan terlalu sombong. Pernyataan itu diceritakannya dalam YouTube pribadinya pada Senin 22 September 2025. Mahfud menjelaskan jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan tersebut tak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya. Menurutnya, jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh sosok yang menang dan berkeringat secara politik. Mahfud menyebut dirinya tak masuk dalam hal tersebut. Menurutnya, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Mengingat dalam kontestasi itu Mahfud MD adalah lawan politiknya. Jadi saat itu ia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.
Atas hal itu, Mahfud menilai sangat tidak etis jika dirinya menyetujui dan masuk dalam Kabinet Merah Putih era Prabowo Gibran. Terkini Mahfud MD menyebut Jamari Caniago adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan respons soal tawaran diajak pemerintah bergabung Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengungkap dirinya sudah bertemu dengan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dalam pertemuan itu, Mahfud setuju gabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Mahfud menceritakan kalau dirinya bertemu Seskap Teddy pada Selasa 16 September lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengakui banyak diskusi dengan Letkol Teddy dalam pertemuan tersebut. Pihaknya menyampaikan bahwa menyetujui seluruh rencana Prabowo untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Tak hanya itu, Mahfud juga setuju bergabung dalam tim tersebut hingga dapat membantu Prabowo. Pasalnya, Mahfud memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kemudian Mahfud berencana akan bertemu Prabowo untuk membahas Komite Reformasi Kepolisian pada Jumat 19 September lalu. Namun pertemuan itu batal karena Prabowo bertolak ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Meski setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian, namun Mahfud enggan membahas soal posisinya. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Indeks modal manusia sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross national income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14% dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar cerita saat dirinya ditawari menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam. Adapun cerita itu disampaikan Mahfud dalam podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Diketahui Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi Menko Polhukam saat Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Budi Gunawan dan melantik sejumlah menteri lainnya pada Rabu 17 September. Mahfud pun mengakui bahwa dirinya ditelepon seorang jenderal pada Minggu 7 September malam yang memintanya untuk ke Jakarta. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama jenderal yang meneleponnya. Lantas Mahfud bertemu langsung dengan jenderal senior itu pada Selasa 9 September. Dalam pertemuan itu sang jenderal memberikan tawaran kepada Mahfud MD untuk menjadi Menko Polhukam. Saat itu Mahfud tidak mengiyakan ataupun menolak tawaran menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Sebaliknya Mahfud mengatakan ia sudah berkomitmen pada standar etik yang dipegang dirinya sendiri. Adapun standar etik itu terkait jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik, sedangkan Mahfud MD menilai dirinya bekerja keras dan berkeringat untuk dirinya sendiri dalam Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan jenderal senior itu, Mahfud MD mengatakan banyak nama yang sudah bergabung untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Bahkan Mahfud MD menilai masih banyak orang yang berkompeten untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Hingga pada akhirnya Prabowo melantik Jamari Janiago sebagai Menko Polhukam pada Rabu 17 September. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya. Sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami. Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga, ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama. Menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir baru saja mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantor NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan Jakarta, Senin 22 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas ini mengenai persiapan SEA Games 2025 Thailand. Menpora Erick menyebut pada SEA Games Thailand nanti sebanyak 41 nomor pertandingan yang sebelumnya jadi torehan emas bagi kontingen Indonesia tidak akan dipertandingkan lagi. Dengan begitu, Indonesia yang pada SEA Games Kamboja finish di peringkat ketiga dengan torehan 87 emas, kemungkinan ranking Indonesia akan turun saat tampil di SEA Games Thailand nanti. Dalam persiapan ini, Menpora Erick juga mengatakan dirinya bakal menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo guna meminta anggaran tambahan. Pasalnya, saat ini anggaran kontingen Indonesia untuk tampil di SEA Games hanya 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang, terlebih kontingen Indonesia ingin terus menjaga prestasi setidaknya finish di 3 besar. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi hampir sejam lebih
Ya, banyak masukan dari KOI yang kami akan juga menjadi bahan introspeksi kami di Kemenpora supaya olahraga kita ini punya keselarasan yang baik. Kami juga tadi berdiskusi mengenai persiapan SEA Games karena dari 87 emas minus 41 emas. Tapi ranking berapa tuh? Mungkin ranking 5 atau 6 nanti SEA Games. Ya, jadi ini yang tadi kita sama-sama nanti duduk bersama KOI dengan tim reviewnya masing-masing untuk seperti apa kita bicara dengan cabang-cabang olahraga potensi emas tambahan. Dan tentu saya juga sedang minta waktu dengan Menteri Keuangan. Ya, saya tahu Pak Purbaya sahabat saya, dulu pernah sama-sama banyak diskusi ekonomi di jabatan yang saya sebelumnya. Tetapi memang anggaran yang hari ini masih terkunci karena persiapan SEA Games ini tinggal 2 bulan. Saya ingin minta ada keleluasaan, jangan sampai prestasi kita menurun drastis yang sekarang ini rata-rata ranking 3 ya, dengan kesediaan anggaran yang ada ditambah kehilangan 41 emas cabang olahraga ya, ini cabang olahraga ya 41 emas yang tidak dipertandingkan ya, kita pasti saya yakin Kemenkyu kami punya perasaan yang sama karena yang seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa olahraga ini kan duta bangsa ya, di mana kita harus kasih lihat kedikdayaan kita. Nah, ini yang kita coba sedang konsolidasikan. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto Sapaan akrabnya, berharap dalam persiapan SEA Games ini tambahan anggaran bisa diberikan lagi oleh Kemenkyu. Di samping itu, Okto juga meminta kepada para cabang olahraga untuk fokus menempa para atletnya untuk tampil pada SEA Games 2025 Thailand. Saya juga melihat gini, situasi ini nggak mudah buat kita. Jadi apalagi ketika kita mendengar kabar tadi anggarannya juga terlalu jauh dari ekspektasi. Nah, kalau di tuan rumahnya kita sudah dikurangin potensinya gitu ya, walaupun nanti ada potensi tambahan medali di nomor atau cabang olahraga yang lain, tetapi kita harus punya modal kekuatan yang besar supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap akan ada dukungan khususnya dari Kementerian Keuangan, itu bisa memberikan tambahan. Nggak layak rasanya kalau SEA Games itu mendapatkan anggaran 10 miliar seperti yang kami dapatkan kabarnya, dan kami mendorong supaya teman-teman dari cabang-cabang olahraga juga terus menyiapkan para atletnya, dan kami akan berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif baik itu kepada Kemenpora sebagai stakeholder utama juga dengan semua stakeholder terutama Kementerian Keuangan. Sekali lagi biasanya itu kan mungkin 5 kali atau 6 kali lipat dari anggaran yang sudah kami dengar ini gitu. Kalau dengan anggaran ini nggak mungkin kita bisa memberangkatkan 900 atau 1000 atlet yang memang sudah dipersiapkan gitu. Terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan solusi 2 negara menjadi jalan untuk mencapai perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan tentu saja Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Solusi 2 Negara untuk Perdamaian Palestina di markas PBB New York pada Senin 22 September 2025 waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, solusi 2 negara ini merupakan komitmen Indonesia dalam penyelesaian kekerasan di Palestina, Tribuners. Melalui hal tersebut, Israel dan Palestina akan sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan tersebut harus menjadi perdamaian sejati bagi semua pihak. Prabowo juga mengapresiasi sejumlah negara yang telah secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Menurut Presiden Prabowo, hal ini adalah langkah di sisi sejarah yang benar. Presiden Prabowo pun mengajak negara lain yang belum mengakui Palestina untuk memberikan komitmennya saat ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyebut apa yang terjadi di Gaza saat ini merupakan tragedi yang tak tertahankan. Pendek juga,
Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. APBN tahun 2026 akan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membenarkan mendapat tawaran kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam yang saat itu masih kosong. Mahfud mengaku memang sengaja tak menjawab tegas terhadap tawaran yang diberikan dari seorang jenderal senior yang enggan disebutkan namanya itu. Mahfud mengaku tak enak hati jika langsung menolak tawaran tersebut, lantaran hal itu bisa diartikan terlalu sombong. Pernyataan itu diceritakannya dalam YouTube pribadinya pada Senin 22 September 2025. Mahfud menjelaskan jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan tersebut tak ia berikan karena komitmen dan etika politik yang dipegangnya. Menurutnya, jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh sosok yang menang dan berkeringat secara politik. Mahfud menyebut dirinya tak masuk dalam hal tersebut. Menurutnya, banyak nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden 2024. Mengingat dalam kontestasi itu Mahfud MD adalah lawan politiknya, jadi saat itu ia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Atas hal itu, Mahfud menilai sangat tidak etis jika dirinya menyetujui dan masuk dalam kabinet merah putih era Prabowo Gibran. Terkini Mahfud MD menyebut Jamari Chaniago adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD memberikan respons soal tawaran diajak pemerintah bergabung Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengungkap dirinya sudah bertemu dengan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dalam pertemuan itu Mahfud setuju gabung ke Komite Reformasi Kepolisian. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Mahfud menceritakan kala dirinya bertemu Seskap Teddy pada Selasa 16 September lalu. Dalam pertemuan itu keduanya membahas permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Mahfud mengakui banyak diskusi dengan Letkol Teddy dalam pertemuan tersebut. Pihaknya menyampaikan bahwa menyetujui seluruh rencana Prabowo untuk membentuk Komite Reformasi Kepolisian. Tak hanya itu, Mahfud juga setuju bergabung dalam tim tersebut hingga dapat membantu Prabowo. Pasalnya, Mahfud memandangnya sebagai bagian kontribusi untuk negara. Kemudian Mahfud berencanakan bertemu Prabowo untuk membahas Komite Reformasi Kepolisian pada Jumat 19 September lalu. Namun pertemuan itu batal karena Prabowo bertolak ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada untuk menghadiri sejumlah agenda kenegaraan. Meski setuju gabung Komite Reformasi Kepolisian, namun Mahfud enggan membahas soal posisinya. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Indeks modal manusia sebesar 0,57, indeks kesejahteraan petani diperkirakan sebesar 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95%. Gross national income per kapita ditargetkan $5.520 Amerika. Intensitas emisi gas rumah kaca di 37,14%, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67%. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak, jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Ya Pak ya, jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata ya.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar cerita saat dirinya ditawari menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam. Adapun cerita itu disampaikan Mahfud dalam podcast yang tayang di channel YouTube-nya pada Senin 22 September. Diketahui Mahfud MD sempat digadang-gadang menjadi Menko Polkam saat Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Budi Gunawan dan melantik sejumlah menteri lainnya pada Rabu 17 September. Mahfud pun mengakui bahwa dirinya ditelepon seorang jenderal pada Minggu 7 September malam yang memintanya untuk ke Jakarta. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama jenderal yang meneleponnya. Lantas Mahfud bertemu langsung dengan jenderal senior itu pada Selasa 9 September. Dalam pertemuan itu sang jenderal memberikan tawaran kepada Mahfud MD untuk menjadi Menko Polkam. Saat itu Mahfud tidak mengiyakan ataupun menolak tawaran menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Sebaliknya Mahfud mengatakan ia sudah berkomitmen pada standar etik yang dipegang dirinya sendiri. Adapun standar etik itu terkait jabatan di pemerintahan harus diduduki oleh mereka yang menang dan berkeringat secara politik, sedangkan Mahfud MD menilai dirinya bekerja keras dan berkeringat untuk dirinya sendiri dalam Pilpres 2024. Dalam pertemuan dengan jenderal senior itu, Mahfud MD mengatakan banyak nama yang sudah bergabung untuk memenangkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Bahkan Mahfud MD menilai masih banyak orang yang berkompeten untuk mengisi jabatan Menko Polkam. Hingga pada akhirnya Prabowo melantik Jamari Janiago sebagai Menko Polkam pada Rabu 17 September. Udah sampai habis nih. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya. Sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami. Dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami. Kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka. Karena tujuan kita kan sama. Menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir baru saja mengadakan rapat bersama dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari di kantor NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan Jakarta, Senin 22 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas ini mengenai persiapan SEA Games 2025 Thailand. Menpora Erick menyebut pada SEA Games Thailand nanti sebanyak 41 nomor pertandingan yang sebelum menjadi torehan emas bagi kontingen Indonesia tidak akan dipertandingkan lagi. Dengan begitu, Indonesia yang pada SEA Games Kamboja finish di peringkat ketiga dengan torehan 87 emas, kemungkinan ranking Indonesia akan turun saat tampil di SEA Games Thailand nanti. Dalam persiapan ini, Menpora Erick juga mengatakan dirinya bakal menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo guna meminta anggaran tambahan. Pasalnya, saat ini anggaran kontingen Indonesia untuk tampil di SEA Games hanya 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai sangat kurang, terlebih kontingen Indonesia ingin terus menjaga prestasi setidaknya finish di 3 besar. Alhamdulillah tadi kita sudah berdiskusi hampir sejam lebih. Ya, banyak masukan dari KOI yang kami akan juga
menjadi bahan introspeksi kami di Kemenpora supaya olahraga kita ini punya keselarasan yang baik. Kami juga tadi berdiskusi mengenai persiapan SEA Games karena dari 87 emas minus 41 emas. Jadi ranking berapa tuh? Mungkin ranking 5 atau 6 nanti SEA Games. Ya, jadi ini yang tadi kita sama-sama nanti dulu bersama KOI dengan tim reviewnya masing-masing untuk seperti apa kita bicara dengan cabang-cabang olahraga potensi emas tambahan. Dan tentu saya juga sedang minta waktu dengan Menteri Keuangan. Ya, saya tahu Pak Purbaya sahabat saya, dulu pernah sama-sama banyak diskusi ekonomi di jabatan yang saya sebelumnya. Tetapi memang anggaran yang hari ini masih terkunci karena persiapan SEA Games ini tinggal 2 bulan. Saya ingin minta ada keleluasaan, jangan sampai prestasi kita menurun drastis yang sekarang ini rata-rata ranking 3 ya, dengan kesediaan anggaran yang ada ditambah kehilangan 41 emas cabang olahraga ya, ini cabang olahraga ya 41 emas yang tidak dipertandingkan ya, kita pasti saya yakin Kemenku kami punya perasaan yang sama karena yang seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa olahraga ini kan duta bangsa ya, di mana kita harus kasih lihat kedikdayaan kita. Nah, ini yang kita coba sedang konsolidasikan. Hal senada juga dikatakan Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto sapaan akrabnya, berharap dalam persiapan SEA Games ini tambahan anggaran bisa diberikan lagi oleh Kemenkyu. Di samping itu, Okto juga meminta kepada para cabang olahraga untuk fokus menempa para atletnya untuk tampil pada SEA Games 2025 Thailand. Saya juga melihat gini, situasi ini nggak mudah buat kita. Jadi apalagi ketika kita mendengar kabar tadi anggarannya juga terlalu jauh dari ekspektasi. Nah, kalau di tuan rumahnya kita sudah dikurangin potensinya gitu ya, walaupun nanti ada potensi tambahan medali di nomor atau cabang olahraga yang lain, tetapi kita harus punya modal kekuatan yang besar supaya kita bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap akan ada dukungan khususnya dari Kementerian Keuangan, itu bisa memberikan tambahan. Nggak layak rasanya kalau SEA Games itu mendapatkan anggaran 10 miliar seperti yang kami dapatkan kabarnya, dan kami mendorong supaya teman-teman dari cabang-cabang olahraga juga terus menyiapkan para atletnya, dan kami akan berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih intensif baik itu kepada Kemenpora sebagai stakeholder utama juga dengan semua stakeholder terutama Kementerian Keuangan. Sekali lagi biasanya itu kan mungkin 5 kali atau 6 kali lipat dari anggaran yang sudah kami dengar ini gitu. Kalau dengan anggaran ini nggak mungkin kita bisa memberangkatkan 900 atau 1000 atlet yang memang sudah dipersiapkan gitu. Terkait Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan solusi 2 negara menjadi jalan untuk mencapai perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan tentu saja Presiden Prabowo Subianto dalam KTT Solusi 2 Negara untuk Perdamaian Palestina di markas PBB New York pada Senin 22 September 2025 waktu setempat. Menurut Presiden Prabowo, solusi 2 negara ini merupakan komitmen Indonesia dalam penyelesaian kekerasan di Palestina, Tribuners. Melalui hal tersebut, Israel dan Palestina akan sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat. Menurut Presiden Prabowo, pengakuan tersebut harus menjadi perdamaian sejati bagi semua pihak. Prabowo juga mengapresiasi sejumlah negara yang telah secara resmi mengakui kedaulatan negara Palestina. Menurut Presiden Prabowo, hal ini adalah langkah di sisi sejarah yang benar. Presiden Prabowo pun mengajak negara lain yang belum mengakui Palestina untuk memberikan komitmennya saat ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyebut apa yang terjadi di Gaza saat ini merupakan tragedi yang tak tertahankan. Pendek juga. Pak Said mana tadi? Udah pulang.
Tadi saya suruh jawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Dan ini baru awal. Masih boleh ngomong? Kita siap Pak, kita akan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Tapi nggak apa, ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya, sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami, sehingga kami tidak semenang-menang menggunakan anggaran kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal